بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، وفقنا الله جميعا. الحمد لله بالتوفيق والعون من الله تعالى في هذا الصباح المبارك. نستطيع أن نلتقي مرة أخرى لنستمر دراستنا وتعلمنا للكتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. نرجو الله أن يسهلنا وأن يباركنا في تعلمنا هذا. آمين. Hmm, الأمهات والأخوات، كنا في لقائنا الماضي وصلنا إلى الدرس السادس، أليس كذلك؟ بلى، Baik, Ustaz. الدرس السادس. Afwan Uhas, sekalian saya sebenarnya itu agak lupa-lupa ini. Dulu kita sudah pernah mempelajari pelajaran ke-6 ini belum dulu saya? Udah, Ustaz. Sudah, sudah ya? Sudah. Sudah. Eh, Pelajaran yang terakhir kita pelajari dulu, pelajaran ke-6 ini. Iya. Afwan Uhas, sekalian saya kira dulu sampai pelajaran kelima. Berarti ini masih masih murajaah juga ya, bab ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita sudah membahas atau memurajaah setidaknya itu fi'lun sulasi mazid ala wazni ifta'ala. Kemudian juga kita bahas ibdal pada wazn ifta'ala tersebut. Dan hari ini insya Allah kita akan melanjutkan ke al-mabahats ba'dah, pembahasan berikutnya yaitu ida al-fujaiyah. Ida al-fujaiyah seperti sempat kita sekilas sebutkan di pertemuan yang lalu. Ida al-fujaiyah ini bukan ida yang pernah kita pelajari dahulu. Sebelumnya kita pernah mempelajari ida juga, tapi ida asyartiyah. Ida asyartiyah itu menunjukkan makna syarat atau sebab akibat. Jadi setelah ida asyartiyah selalu ada fi'lu syarat, kemudian ada jawabu syarat. Ada sebab, ada akibat. Dan ida al-fujaiyah, ida asyartiyah yang dulu kita pelajari itu selalu di awal susunan kalimat dan tidak berpengaruh pada i'rab. Sedangkan di sini ida al-fujaiyah sesuai dengan maknanya, ida al-fujaiyah itu menunjukkan uh, kekagetan, karena sesuatu itu terjadi secara tiba-tiba tidak sesuai dengan prediksi. Ini ida al-fujaiyah. Makanya Asy'ari di sana mengatakan ida al-fujaiyah harfun yufidu hudutha amrin ghair mutawaqqa'. Ida al-fujaiyah itu termasuk harf, bukan bukan ism, tapi harf. Yufidu. Baik. Kalau ida asyartiyah dulu ism mudhari. Tapi kalau ida al-fujaiyah di sini adalah harf. Yufidu hudutha amrin ghair mutawaqqa'. Maksudnya ini menunjukkan sesuatu itu terjadi tidak sesuai dengan perkiraan, tidak sesuai dengan prediksi. Kemudian beliau menyebutkan la ta'ti idza al-fujaiyah fi awal kalam. Ini perbedaan yang lain antara idza al-fujaiyah dan idza asyartiyah. Jadi idza asyartiyah itu ism, zarf. Kalau idza al-fujaiyah di sini ini harf. Kemudian idza asyartiyah selalu di awal susunan kalimat. Sedangkan idza al-fujaiyah ini tidak mungkin terletak di awal susunan kalimat. La ta'ti idza al-fujaiyah fi awalil kalam. Pasti di tengah-tengah. Idza al-fujaiyah itu pasti di tengah-tengah di antara dua jumlah untuk menyambungkan
dua jumlah tersebut. Cuma, qal tadkhulu 'ala al-jumlati al-ismiyah wa yajuzu al-ibtida' bin-nakirah ba'daha. Idza al-fujaiyah ini setelahnya pasti jumlah ismiyah, bukan jumlah fi'liyah. Kalau idza asyartiyah setelahnya fi'lun, fi'l syarat dan jawab syarat. Tapi kalau idza al-fujaiyah setelahnya pasti ism, jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada dan khabar. Kemudian wa yajuzul ibtida' bin nakirah ba'daha. Jadi mubtada'nya boleh nakirah. Mubtada dari idza al-fujaiyah boleh nakirah tanpa harus ada syarat dan sebab. Sejak awal boleh nakirah. Karena memang pada dasarnya beliau menyebutkan di sini, kenapa kok beliau menyebutkan yajuzu al-ibtida' bin nakirah? Karena pada dasarnya mubtada itu adalah ma'rifah pada dasarnya. Biasanya mubtada boleh nakirah itu karena dalam kondisi-kondisi tertentu. Tapi di sini kalau jumlah ismiyah terletak setelah idza al-fujaiyah, mubtada'nya boleh nakirah tanpa harus ada ketentuan dan sebab. Al-amthila. Kharajtu fa idza asadun bil bab. Kharajtu fa idza. Nah, ini kalau diterjemahkan idza al-fujaiyah ternyata asadun bil bab, ada singa di depan pintu. Kharajtu fa idza. Kemarin kita sempat sebutkan fa, ini seringkali idza al-fujaiyah itu bersambung dengan fa sebelumnya. Tidak harus, tapi sering kita jumpai idza al-fujaiyah diawali fa. Dan fa ini secara i'rab ada yang mengatakan ini harfu rabat, harfun zaid, atau ada yang mengatakan litaukid juga. Wafaqanallah jami'an. Baik, berikutnya al-misal ba'da dakhaltul fasla, saya masuk kelas. Fa idza al-mudiru jalisun, ternyata kepala sekolah duduk di sana. Dakhaltul fasla fa idza. Jadi kalau kita perhatikan di sini ada dua jumlah. Seperti misalkan yang pertama tadi, kharajtu faida asadun bil bab. Kharajtu ini sudah jumlah mufidah, fi'lun dan fa'il, sudah sempurna. Kemudian setelah ida itu juga jumlah, tapi jumlahnya jumlah ismiyah. Asadun bil bab, asad mubtada, bil bab ini jar majrur syubuhul jumlah sebagai khabar. Jadi ada dua jumlah, ji'tu dan afan, kharajtu dan asadun bil bab. Itu ada dua jumlah. Dan ida al-fujaiyah diletakkan di antara dua jumlah itu sebagai penghubung antara keduanya. Kharajtu fa ida asadun bil bab. Asadun ini mubtada, bentuknya nakirah. Nah, boleh seperti ini. Jumlah yang kedua, dakhaltul fasla. Dakhaltul fasla ini sudah jumlah mufidah, sudah lengkap. Dakhaltu fi'l dan fa'il, al-fasla maf'ulun bihi. Kemudian setelah ida di sana al-mudiru jalisun ini juga sudah jumlah mufidah. Al-mudir mubtada, jalisun khabar. Itu sama-sama jumlah, ada jumlah di awal, ada jumlah di akhir. Maka ida diletakkan di antara kedua jumlah tersebut untuk menghubungkan dan menunjukkan makna hudutsu syai'in, hudutsu amrin ghair mutawaqqa. Menunjukkan terjadinya jumlah yang kedua itu tanpa diduga. Subhanallah. Namun seperti yang kita baca tadi, setelah ida itu harus jumlah ismiyah juga. Harus jumlah ismiyah, tidak boleh tidak. Wafaqanallah jami'an. Berikutnya, al-misal ba'da. Dhanantu mudar dhanantuka. Dhanantuka mudarrisan. Faida anta tabibun. Dhanantu itu fi'lun dan fa'il. Kafnya maf'ulun bihi awal, mudarrisan maf'ulun bihi thanin. Ini sudah lengkap. Sudah ada fi'lun, fa'il, maf'ulun bihi. Bahkan dua maf'ulun bihi. Sudah jumlah mufidah. Setelah ida di sana anta tabibun, anta ini mubtada, tabibun khabar. Ini juga jumlah mufidah sudah lengkap. Ida disebutkan antara keduanya untuk menunjukkan bahwasanya jumlah yang kedua itu terjadi tanpa diduga. Dhanantuka mudarrisan.
Faida anta tabib. Saya mengira bahwasanya engkau adalah seorang guru. Namun ternyata engkau adalah seorang dokter. وفقنا الله جميعا. ثم الشارح ذكر المثال الرابع وهو قوله تعالى فألقاها فإذا هي حية تسعى. Ayat ini menceritakan tentang kisahnya Nabi Musa alaihissalam yang ketika itu diperintahkan oleh Allah untuk melemparkan tongkatnya. Ini saat saat Nabi Musa diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk melemparkan tongkatnya. Kemudian Nabi Musa mentaati fa'alqaha. Maka Nabi Musa melemparkan al-asa. Ha di sini kembali kepada al-asa. Fa'alqaha. Maka Nabi Musa melemparkan tongkatnya. Fa'idha hiya hayyatun tas'a. Namun tiba-tiba, namun ternyata dia yaitu al-asa menjadi hayyatun tas'a, menjadi seekor ular yang hidup. Subhanallah. Di sini kalau kita perhatikan jumlahnya fa'alqaha, alqa ini fi'lun dan fa'ilnya dhamir mustatir taqdiruhu huwa ya'udu ila sayyidina Musa. Amma ha dhamir muttasil fi mahalli nasbin maf'ul bihi. Kalau kita perhatikan jumlah setelah idza hiya hayyatun tas'a, hiya ini mubtada, hayyah ini khabarnya. Kemudian tas'a ini sebagai ini na'tun. Ini jumlah fi'aliyah fi mahalli raf'in na'tun lil hayyah. Jadi sudah jumlahnya sama-sama mufidah. Jumlah sebelum idza al-fujaiyah itu jumlah fi'aliyah sudah mufidah dan jumlah setelah idza al-fujaiyah juga jumlah mufidah. Bentuknya jumlah ismiyah. Dan idza disebutkan di antara keduanya untuk menunjukkan jumlah ismiyah setelahnya itu terjadi tanpa diduga, terjadi tanpa prediksi. Namun secara i'rab di sana dicontohkan oleh Asy-Syarih bagaimana kita meng-i'rab idza al-fujaiyah di sini. Kalau misalkan diawali fa seperti di dalam ayat fa idza hiya hayyatun tas'a, maka fa ini bisa kita i'rab sebagai harfu taukid atau harful ataf yang disebutkan oleh Asy-Syarih di sini hanya ini saja meskipun sebenarnya ada pendapat yang lain pada kalangan nuhat. Di sini Asy'ariyah menyebutkan harfun zaid li taukid atau harfun zaid lil ataf. Boleh kita memilih di antara keduanya saat meng-i'rab. Harfun zaid li taukid maka menunjukkan penegasan makna. Kalau harfun zaid lil ataf berarti hanya untuk menghubungkan saja antara jumlah pertama dan kedua. Thumma idza baru idza al-fujaiyah ini harfun mabniun ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Karena idza al-fujaiyah adalah harf, maka mudah mengi'rabnya seperti harf pada umumnya selalu mabni dan selalu la mahalla lahu min al-i'rab. Harfun mabniun ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Kemudian hiya ini dhamirun munfasilun mabniun ala al-fathi fi mahalli raf'in mubtada. Mubtada. Naam, hiya sebagai mubtada. Lalu hayya sebagai apa? Hayya ini khabar dari mubtada, marfu' wa alamatu raf'ihi dhammah zahirah ala akhirih. Lalu tas'a bagaimana? Tas'a ini adalah jumlah fi'aliyah, hanya fi'lun dan fa'il. Fa'ilnya dhamir mustatir taqdiruhu hiya ya'udu ila hayya. Tas'a ini jumlah fi'aliyah fi mahalli raf'in na'tun li hayya. Lalu hiya hayya ini jadi jumlah ismiyah terdiri dari mubtada dan khabar. Bagaimana i'rabnya? Wal jumlatul ismiyatu min al mubtada'i wal khabar la mahalla laha min al i'rab. Tidak mempunyai kedudukan i'rab. Nah, mubtada dan khabar di sini tidak mempunyai kedudukan i'rab. Kenapa? Karena idza al-fujaiyah itu tidak berpengaruh pada i'rab, hanya berpengaruh pada makna saja.
persis seperti idza al-asyartiyah kalau dalam masalah ini. Idza asyartiyah itu hanya berpengaruh pada zaman dan makna, tidak berpengaruh pada i'rab sama sekali, tidak menjazmkan seperti ada waktu syarat yang lain. Di sini idza al-fujaiyah juga tidak berpengaruh pada i'rab sama sekali, hanya menunjukkan makna saja. Faedahnya yaitu merubah makna. Tas'a seperti kita sebutkan barusan. Tas'a itu jumlah fi'aliyah fi mahalli raf'in na'atun li hayy. Wafaqanallahu jami'an. Hal min su'al Mahat? Ada pertanyaan Ibu sekalian? Nama Ustaz. Wafaqanallahu jami'an. Insyaallah tidak ada kendala Bu Juanita. Ya, Ustaz. طيب إن كان ليس لديكم سؤال فننظر المبحث بعده. Pembahasan berikutnya yaitu pembahasan dhanna. Dhanna mungkin tidak asing bagi kita dan kita sudah pernah mempelajari ini. Dhanna itu mungkin bisa kita artikan mengira, menyangka. Ya kan Ibu ya? Baik. Namun bagaimana penerapannya dalam urusan kalimat, dalam jumlah? Na'am, dhanna ini fi'lun. Pasti setelahnya ada fa'il. Dan setelahnya lagi karena dhanna itu mengira atau menyangka, berarti membutuhkan objek. Na'am, berarti ada maf'ulun bihi setelahnya. Tapi bagaimana dengan kondisi maf'ulun bihi? Apakah ada perlakuan khusus? Na'am. Naqra qawla asyarih hafizahullah ta'ala. Dhanna tansibu dhanna maf'ulaini asluhuma al-mubtada wal khabar. Dhanna itu menasabkan dua maf'ulun bihi. Tidak hanya satu maf'ulun bihi yang dinasabkan dhanna, tapi dua maf'ulun bihi. Dan tapi ada ketentuan. Dua maf'ulun bihi itu harus awalnya itu rangkaian mubtada dan khabar. Pada awalnya, maf'ulun bihi, dua maf'ulun bihi dari dhanna itu harus mubtada dan khabar. Namun saat dijadikan dua maf'ulun bihi, maka dua-duanya mansub. Subhanallah azim. Misal, di contoh mungkin akan lebih jelas. Dhanantu taliba ghaiban. Dhanantu at-taliba ghaiban. Dhanantu itu fi'lun dan taknya sebagai fa'il. Ada wadih insyaallah. At-taliba ya Arabnya at-taliba ini sebagai maf'ulun bihi awal wa ghaiban ini sebagai maf'ulun bihi tsanin. Dan kalau kita perhatikan dua maf'ulun bihi di sini at-taliba ghaiban, kalau kita hilangkan fi'lun dhanantu ini aslinya at-talibu ghaibun. At-talibu ghaibun ini adalah rangkaian jumlah ismiyah at-talib mubtada, ghaibun khabar. Ya atau ya? Nah, at-talibu ghaibun. Jadi kalau misalkan kita ingin menyusun kalimat menggunakan dhanna, itu mungkin akan lebih mudah kita membuat jumlah ismiyahnya terlebih dahulu, mubtada dan khabar. Baru nanti dua-duanya kita nasabkan sebagai maf'ulun bihi dua-duanya. Baik. Dan di sana Asy-Syarih melanjutkan yajuzu an tadkhula dhanna ala anna wa an al-masdariyatain wa hina idin yakunu al-masdar al-muawwal fi mahalli nasbin sadda maf'ulai dhanna. Beliau menjelaskan bahwasanya maf'ulun bihi dari dhanna itu boleh berupa masdar muawwal. Baik masdar muawwal menggunakan anna atau masdar muawwal menggunakan an dan fi'lun mudhari' setelahnya. Naam, anna itu termasuk harfun masdari. Jadi rangkaian anna kemudian ism anna dan khabar anna itu ditakwilkan
disamakan seperti masdar sorry. Misal di sana, dhanantu anna thaliba ghaibun. Maknanya mungkin hampir sama seperti contoh yang pertama tadi. Hanya saja di sini ada anna dan akan mempengaruhi perubahan susunan kalimatnya dan harokatnya. Dhanantu anna thaliba ghaibun. Saya menyangka bahwasanya seorang siswa itu apa? Saya mengira atau menyangka bahwasanya seorang siswa ini tidak hadir. Ghaib. Langsung. Alhamdulillah dan wasallam. Ya Allah. Waalaikumsalam. Baik. Tadi kita ngomong aja ahbanna. Ahbanna ini adalah fi'lun yang bisa menasobkan dua maf'ulun bihi sekaligus. Namun, dua maf'ulun bihi tersebut harus awalnya adalah rangkaian mubtada dan khabar. Sana contohnya yang pertama tadi, dhanantu at-taliba ghaibun. Dhanantu fi'lun dan fa'il, at-taliba maf'ulun bihi awal, ghaiban maf'ulun bihi tsanin. At-taliba ghaiban ini aslinya kalau belum ada dhanantu itu adalah rangkaian mubtada dan khabar. At-talibu ghaibun. Namun diletakkan di sini sebagai maf'ulun bihi, dua-duanya maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi awal dan tsanin. Namun dua maf'ulun bihi itu bisa digantikan dengan masdar muawwal. Baik masdar muawwal menggunakan anna maupun masdar muawwal menggunakan an. Maksudnya menggunakan anna berarti masdar muawwalnya adalah rangkaian anna, ism anna dan khabaru anna. Itu semuanya adalah masdar muawwal. Fi mahalli, nanti kalau di sini sebagai maf'ulun bihi berarti fi mahalli nasbin. Sedangkan maksudnya masdar muawwal menggunakan an ya, yang kita kenal selama ini masdar muawwal an dan fi'lun mudhari setelahnya. Itu dianggap sebagai masdar dan kalau di sini nanti sebagai maf'ulun bihi fi mahalli nasbin. Dan kalau maf'ulun bihinya berupa masdar muawwal, maka cukup satu masdar muawwal itu mewakili dua maf'ulun bihi yang artinya mubtada dan khabar. Jadi, kalau maf'ulun bihinya bukan masdar muawwal, harus ada dua maf'ulun bihi yang mana keduanya aslinya mubtada dan khabar. Tapi kalau maf'ulun bihinya berupa masdar muawwal, maka cukup satu masdar muawwal itu mewakili dua maf'ulun bihi. Misal di sana dhanantu anna thaliba ghaibun. Dhanantu itu fi'lun dan fa'il. Kemudian anna merupakan harfu nasbin wa taukidin wa masdarin di sini. Harfu nasbin wa taukidin wa masdarin mabniun ala al-fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Kemudian at-taliba ismu anna mansub wa alamatu nasbihi fathah zahirah ala akhirih. Dan ghaibun sebagai khabaru anna marfu wa alamatu raf'ihi dhammah zahirah ala akhirih. Belum selesai sampai di situ i'rabnya wal masdarul muawwal min anna wasmuha apa wasmiha wa khabariha fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Jadi maf'ulun bihinya satu rangkaian itu. Anna thaliba ghaibun. Fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Atau fi mahalli nasbin seperti disebutkan oleh Asy'arih di sini maf'ulun fi mahalli nasbin masadda maf'ulai dhanna. Maksudnya sadda masadda di sini menempati kedudukan atau menggantikan posisi dari dua maf'ul bihi dari dhanna. Bingung tidak maksud kalian? Ada soal? La yujad? Masih soal? Baik, itu contoh kalau masdar muawalnya menggunakan an. Bagaimana kalau masdar muawalnya menggunakan an
Naam, an itu setelahnya fi'lun mudhari. Misal, ma dhanantu an yarsubat talibu. Saya tidak mengira. Ma dhanantu. Saya tidak menyangka. Saya tidak mengira an yarsuba at-talibu. Bahwasanya seorang santri ini, bahwasanya seorang siswa ini akan gagal dalam ujian. Baik. Ma dhanantu, ma itu harfu nafyin mabniun ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Kemudian dhanantu, dhanna itu adalah fi'lun madhin mabniun ala sukun di sini. Mabniun ala sukun karena bersambung dengan dhamir mutaharrik. Ittisalihi bi dhamirin mutaharrik. Dhanantu wal ta fa'il dhamirun muttasilun mabniun ala dhamm fi mahalli raf'in fa'il. Sudah di situ sudah fi'lun dan fa'il. Lalu an, kita i'rab satu persatu dulu. An di sini adalah harfu nasbin wa masdarin. An itu adalah harfu nasbin yang menasabkan fi'lun mudhari tentunya. Harfu nasbin wa masdarin. Mabniun ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Kemudian yarsuba berarti fi'lun mudhari'un mansub wa alamatu nasbihi fathah zahirah ala akhiri. Kemudian at-talibu fa'ilun marfu' wa alamatu raf'ihi dhammah zahirah ala akhiri. Lalu maf'ulun bihinya mana? Maf'ulun bihi dari dhanantu. Maf'ulun bihinya adalah al-masdar al-muawwal min an wa fi'al yarsub. An yarsuba. An yarsuba itu adalah masdar muawwal fi mahalli nasbin. Maf'ul bihi atau kita katakan fi mahalli nasbin masadda maf'ulai dhanna. Dalam keadaan nasab karena menempati atau menggantikan posisi dari dua maf'ulun bihi dhanna. Insya Allah Ibu sekalian masih ingat terkait dengan masdar muawwal, masih ingat Ibu ya? Insya Jadi Allah. masdar muawwal itu uh, persis uh, maksudnya bisa ditakwilkan seperti masdar sharih dan bisa menempati semua posisi-posisi ism seperti masdar sharih. Jadi maknanya dhanantu an yarsuba talib itu maknanya persis seperti ma dhanantu tadi kan? Ma dhanantu an yarsuba talib maknanya persis ma dhanantu rusubat talib. Rusub sama. Jadi maknanya sama. Masdar muawwal atau masdar sharih. Subhanallah jami. هناك مثال آخر ومنه قوله تعالى ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وقوله تعالى تظن أن يفعل بها فاقرة. Nah, di dalam dua ayat ini menggunakan fi'lun dhanna juga. Walakin dhanantum, dhanna ini fi'lun, kemudian tum ini sebagai fa'ilnya. Lalu maf'ulun bihinya mana? Annallaha la ya'lamu kathiran mimma ta'malun. Kita lihat satu persatu dulu. Anna itu harfun nasbin wa taukidin wa masdarin. Kemudian lafzul jalalah sebagai ismu anna mansub. La ya'lamu, la di sini adalah harfu nafyin mabniun ala sukun. La mahalla lahu min al-i'rab. Ya'lamu fi'lun mudhari'un marfu'. Wa alamatu raf'ihi dhammah wal fa'il dhamirun mustatir taqdiruhu huwa ya'udu ila lafzil jalalah. Kemudian kathiran maf'ulun bih. Baik. Lalu jumlah fi'liyah la ya'lamu kathiran ini fi mahalli raf'in khabaru anna. Ini banyak sekali ini jumlah di dalam jumlah di dalam jumlah. Baik. Jadi la ya'lamu kathiran ini adalah jumlah fi'liyah fi mahalli raf'in khabaru anna. Jadi sudah lengkap di sana anna, kemudian lafdzul jalalah sebagai ismu anna, kemudian la ya'lamu kathiran ini sebagai khabaru anna. Dan masdar muawwal yang terdiri dari anna, ismu anna dan khabaru anna di sini
fi mahalli nasbin. Fi mahalli nasbin dalam keadaan nasab. Anna lafzul jalalah dan la ya'lamu katsiran ini fi mahalli nasbin maf'ulun bihi atau fi mahalli nasbin sadda masadda maf'ulai dhanna. Dalam kondisi nasab karena menempati kedudukan atau posisi dari maf'ulun bihinya dhanna. Subhanallah jami'an. Au qauluhu ta'ala tadhunnu an yuf'ala biha faqira. Tadhunnu ini fi'lun dan fa'ilnya dhamir mustatir. Takdiruhu anta an yuf'ala. An itu adalah ism apa? Harfu nasbin wa masdarin. Harfu nasbin wa masdarin mabniun ala sukun la mahala lahu min i'rab. Kemudian yuf'ala. Yuf'ala ini fi'lun mudhari'un mansub wa alamatu nasbihi fathah. Wafaqanallah jami'an. Dan rangkaian rangkaian masdar muawwal ini an yuf'ala ini fi mahalli nasbin maf'ulun bihi atau fi mahalli nasbin sadda masadda maf'ulai wan. Kurang lebih seperti itu. Di sana ada contoh i'rab yang lebih jelas mungkin. Ya, qala al-asyarih hafizahullah taala yadhunnu Muhammadun al-imtihana qariban. Muhammad mengira bahwasanya al-imtihan ujian itu sudah dekat, qariban. Baik, ya Arabnya bagaimana? Yadhunnu ini fi'lun mudhari'un marfu' wa alamatu raf'ihi dhammah dhahirah ala akhirih. Muhammadun fa'ilun marfu' wa alamatu raf'ihi dhammah dhahirah ala akhirih. Sampai di sini biasa, normal. Kemudian al-imtihana qariban. Al-imtihana ini adalah maf'ulun bihi awal, maf'ulun bihi. Kondisinya normal, mansub wa alamatu nasbihi fathah dhahirah ala akhirih. Qariban ada yang mansub lagi. Sebagai apa? Maf'ulun bihi tsanin. Maf'ulun bihi yang kedua. Mansub wa alamatun nasbihi fathah zahirah ala akhir. Ini masih mudah insyaallah. Ya Arab yang pertama kalau dua-duanya maf'ulun bihi. Ada dua maf'ulun bihinya. Tapi bagaimana kalau misalkan maf'ulun bihinya berupa masdar muawwal seperti tadi. Misal di sini ma dhanantu an yarsuba qarib. Ma harfu nafyin mabniun ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Dhanantu dhananya adalah fi'lun madhin mabniun ala sukun liittisalihi bi ta' al-mutaharrikah, sedangkan ta'nya dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli raf'in fa'il. An itu adalah harfu nasbin wa masdarin mabniun ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Yarsuba fi'lun mudhari'un mansub bi an wa alamatu nasbihi fathah dhahirah ala akhirih. Jadi di ya, robnya satu persatu dulu dirinci. Baru anyar suba di sini kita i'rab secara keseluruhan. Anyar suba ini masdar muawwal. Masdar muawwal fi mahalli nasbin sadda masadda maf'ulai dhanna. Anyar suba fi mahalli nasbin sadda masadda maf'ulai dhanna. At-talibu أن يرسب الطالب. الطالب فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره. هل من سؤال هذا؟ صلى الله عليه وسلم. هل من سؤال؟ Lama Ustaz. لما فقنا الله نزول. إن كان ليس لديكم سؤال فاستمر إلى مبحث بعده. اللهم صل. المبحث بعده هناك مبحث صيغ المبالغة. صيغة مبالغة
Mungkin beberapa kali kita pernah menjumpai bentuk syighah mubalaghah. Syighah mubalaghah itu adalah menunjukkan makna lebih, paling, atau yang sering melakukan sesuatu fi'lun seperti itu. Syighah mubalaghah itu eh, naam, kalau dari segi, kalau kita yang kita sebutkan barusan agak mirip-mirip dengan isim tafdhil. Agak mirip-mirip seperti isim tafdhil secara makna. Tapi isim tafdhil itu biasanya hanya digunakan sebagai sifat. Biasanya isim tafdhil itu hanya digunakan sebagai sifat. Sedangkan syighah mubalaghah itu biasanya tidak hanya digunakan sebagai sifat, tapi bisa digunakan untuk sebutan yang lain-lain. Bahkan biasanya digunakan untuk menunjukkan profesi kadang. Baik. نقرأ ما قاله الشارح. صيغ المبالغة: إذا أريد باسم الفاعل الدلالة على المبالغة نقل إلى إحدى الصيغ الآتية. Jika isim fa'il itu uh, ingin kita rubah agar menunjukkan makna mubalaghah, jika isim fa'il itu ingin kita rubah untuk menunjukkan makna lebih atau paling atau sering, pekerjaannya selalu seperti itu, ya kan? Maka nuqila ila ihdas siyagh al-atiyah, maka harus dirubah wazannya, harus dirubah polanya menjadi beberapa pola berikut. Ah, ini pilihan di antara pola-pola yang ada ini. Misal di sana fa'al. Fa'al ini yang mungkin paling banyak kita jumpai. Di sana contohnya ada beberapa sifat Allah Ta'ala, misalkan Tawwab dan Ghaffar. Tawwabun dan Ghaffarun menunjukkan makna Maha memberi ampunan dan Maha mengampuni. Tawwab, Maha memberikan taubat, Maha mengampuni. Tawwabun Ghaffar. Uh, Wajib. Tapi kalau misalkan digunakan untuk sifat-sifat yang lain, yang untuk yang digunakan oleh manusia, bisa misalkan di sana akalun, akal maksudnya adalah kasratul akal. Kemudian syarab maksudnya adalah kasratu asyarab. Bisa juga, sering juga kita menjumpai sirah ini, sirah mubalaghah dengan wazn ini digunakan untuk menunjukkan profesi. Misal apa? Tabbakh, itu koki. Kemudian halaq, tukang cukur. Apalagi? Eh, banna, tukang bangunan. Menggunakan sirah ini, fa'al, yang digunakan untuk menunjukkan profesi. Suma as-sirah athaniyah, fa'il. Fa'il ini juga salah satu bentuk sirah mubalaghah. Contohnya di sana alim, sami'. Ini contoh juga sifat-sifat Allah Ta'ala. Alim, sami', basir, qadir. Yang maha alim, yang maha mengetahui. Sami', maha mendengar. Basir, maha melihat. Qadir, maha berkehendak, berkuasa. Wafaqanallah jami'an. Kemudian sirah yang kedua atau bentuk wazn yang ketiga maksud saya. Nah, di sana ada fa'ul. Fa'ul. Di sini contohnya Ghafur. Naam, kita biasanya menjumpai sifat Allah Maha mengampuni. Itu terkadang menggunakan sirah yang pertama yaitu Ghaffar, terkadang juga menggunakan sirah yang ketiga ini yaitu Ghafur, Syakur. Yang sama maknanya. Uh, yang Maha mengampuni, Syakur, Maha bersyukur, Maha berterima kasih. Kemudian tadi yang pertama akal bisa juga kita sebutkan akul, sama maknanya. Di sini juga abus, abusan, abus itu yang selalu bermuka masam, selalu cemberut, selalu ditekuk mukanya. Abus, rajulun abus. Ini juga bisa untuk sifat-sifat yang lain, misalkan rajulun kasul. Kita terkadang kalau menyebutkan malas itu menggunakan lafaz kaslan untuk mudzakkar, kasla untuk muannas. Tapi kalau misalkan kita menggunakan sirah mubalaghah bisa kasul seperti itu. Subhanallah. Jadi sebenarnya sirah-sirah
ini ya umat sekalian, bisa diambil dari isim fa'il, bisa juga dari sifah musyabahah bismil fa'il, dari isim fa'il atau dari sifah musyabahah bismil fa'il. Misalkan orang yang suka tidur, kita ambil dari isim fa'ilnya naim, lalu dirubah menjadi fa'al, jadi nawam, nawam. Itu bisa. Kalau misalkan tadi eh, apa faul tadi saya contohkan kasul, kasul ini jarang sekali digunakan isim fa'il. Yang lebih sering digunakan adalah sifat musyabah bismil fa'il, yaitu kaslan. Gak apa-apa diambil dari itu juga, namanya kasul. Kalau belum kasul. Maafkan Allah aja. Berarti kalau misalkan kita katakan kasul, itu lebih menunjukkan sifat yang lebih daripada sekedar kaslan. Karena ini syighah mubalaghah. Maafkan Allah aja. Berikutnya, rakam arba'ah, yang keempat di sana, ini bentuk syighah mubalaghah yang keempat adalah mif'al. Mif'al. Misal di sana mi'ta'un. Artinya maha memberi. Kemudian miqdamun yang terdepan, mifrahun. Mifrahun maksudnya yang bergembira dari kata farih. Kemudian mihdzarun berbahaya. Mihdar. Tapi mungkin wazn mif'al sebagai syighah mubalaghah itu tidak penggunaannya tidak sebanyak wazn-wazn sebelumnya. Fa'al, fa'il dan fa'ul. Kemudian wazn yang kelima dari syighah mubalaghah ada fa'il. Contohnya di sana hadir, fatin. Nah, ini fatin mungkin yang sering kita dengar. Wazulun fatin artinya mempunyai sifat fatanah, yaitu cerdas. Fatin, wazulun fatin. Kemudian jazia, farih, maziq. Ini sifat-sifat, tidak menunjukkan sifat, tapi syighah mubalaghah. Sifat di sini tidak hanya sifat yang normal, tapi menunjukkan mubalaghah yang paling lebih, atau yang selalu seperti itu, yang pekerjaannya selalu seperti itu berulang. Maafkan Allah jami. Ini insya Allah mudah mas sekalian untuk syighah mubalaghah. Kalau kita ingin menggunakan syighah mubalaghah, tinggal diikuti saja wazan-wazan seperti ini. Dan kalau kita juga misalkan menemukan wazan-wazan atau kata-kata yang bentuknya seperti ini, maka kemungkinan besar itu adalah syighah mubalaghah. Hal ini soal muhad. Ustadz, untuk yang wazan keempat yang mif'alun itu nggak sama sama wazan isim alat ya Ustadz. Kalau kayak Sahih. miftahun gitu. Persis sekali. Beberapa wazn ism alat itu juga mif'alun. Seperti fa'ala yaf'alu itu wazinnya mif'alun. Fataha yaftahu miftahun. Ya kan, Mas? Iya. Nah, persis sekali. Makanya saya sebutkan tadi juga ini sebenarnya wazn yang keempat ini jarang jarang digunakan sebagai syighah mubalaghah karena kemiripannya dengan ism alat. Namun kalau misalkan ada wazn kata yang wazannya seperti ini mif'alun, maka harus dilihat konteksnya di sana. Harus dilihat Hmm. konteks. Apakah ini ism alah atau ini menunjukkan sifat, gitu kan? Menunjukkan sifat mubalaghah. Apakah namanya? Sahih. Oh, berarti teliti. Oh, soal itu. Ya Allah ini. Nah, bentuknya seperti ism alah. Soal akhir, كان ليس لديكم سؤال آخر فنقرأ المبحث الأخير في هذا الباب وهو مبحث دخل. فعل دخل. Sebelumnya, wahai sekalian, kita pernah membahas sekilas bahwasanya fi'lun, di antara banyak fi'lun itu ada yang bisa menasabkan maf'ulun bihi secara langsung. Namun ada beberapa fi'lun yang menasabkan maf'ulun bihi itu harus dengan perantara harful jar. Bagaimana dengan dakhala? Kapan kita, apakah kita bisa menggunakan fi'lun dakhala tanpa perantara huruf jar?
atau harus dengan perantara huruf jar, atau terkadang bisa langsung, terkadang harus menggunakan perantara harful jar. Maka kita baca penjelasan dari Asy'ariyah di sana. Idza kana al-madkhulu makanan qulta dakhaltul ghurfata wa dakhaltul masjid. Wa minhu qawluhu ta'ala wa dakhala jannatahu. Taqulu dzalika biduni harfil jar. Maksudnya apa? Beliau menjelaskan idza kana al-madkhul makanan. Kalau yang dimasuki adalah tempat secara fisik yang memang bisa ditempati, dimasuki dan ada ruangan di dalamnya. Maka kita tidak perlu menggunakan perantara harful jar fi. Langsung dakhaltul ghurfata, dakhaltul masjida, dakhaltul baita, dakhaltul fasla. Langsung demikian. Seperti juga di dalam qauluh ta'ala wa dakhala jannatahu. Dakhala jannah. Jannah itu, nah, di sana tempat secara fisik. Ah, ada ah, tempat, ada ruangan. Baik. Namun, amma idza lam yakun al-madkhulu makanan. Tapi kalau yang dimasuki bukan merupakan tempat secara fisik, maka kita harus menggunakan perantara harful jar fi. Misal, dakhaltu fil imtihan. Saya memasuki ujian. Al-imtihan, bukan ghurfatul imtihan. Kalau ruang ujian jelas di sana tempat. Tapi kalau dakhaltul imtihan, saya memasuki ujian. Ujian itu bukan ruangan. Ya kan Ibu ya? Maka kita harus menggunakan perantara harful jar fi. Dakhaltu fil imtihan. Misal aydan, dakhaltu fil Islam. Dakhaltu fil Islam. Islam itu bukan ruangan, bukan tempat. Maka kita harus menggunakan perantara harful jar fi. Misal akhar qauluhu ta'ala yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka masuk, mereka berbondong-bondong memasuki agama Allah. Din itu juga bukan makan, bukan tempat yang ada ruang. Maka kita harus menggunakan perantara harful jar fi. Insya Allah mudah juga. Apakah mudah? Hal ini soal ada pertanyaan Ibu sekalian? Nah, Yusuf, masih soal? Halo? Sama Ustaz. طيب هل لديكم سؤال؟ إن كان ليس لديكم سؤال ربما نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. Mungkin kita cukupkan dulu Mas sekalian sampai di sini. Dan minta maaf Mas sekalian, mungkin tidak terlalu lama belajar kita. Tapi mudah-mudahan cukup. Uh, saya juga mau mengantar anak-anak belajar di selanjutnya. Mungkin insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Tapi maaf Mas sekalian, saya minta maaf dulu sekalian. Untuk pertemuan pekan depan, khusus pekan depan di hari Jumat dan di hari Ahad, saya izin, saya tidak bisa mengajar karena saya akan safar di pekan pekan depan ini, di hari-hari itu. Dan mungkin pekan berikutnya lagi baru kita bisa melanjutkan belajar lagi semoga Allah akan kembali dan topik. Apa namanya? Insyaallah. Bagaimana? Mau umrah. Diizinkan tidak? Ustaz mau umrah ya Ustaz? Kok langsung dapat gitu? Nah, karena izinnya lama. Biasanya safarnya jauh. Insya Allah semoga Allah memberikan taufik yang baik. Insyaallah. Ini sebenarnya cukup mendadak, Hmm. tidak disangka-sangka ya Alhamdulillah. Semoga Allah memberikan taufik yang baik. Nasrullah umur. Mungkin ada titipan orang sekalian. Untuk doa Ustaz. Nah, titip doanya apa Om? Ini lebih spesifiknya masalah gimana apa? Doanya kebaikan dunia akhirat. Nah, Bu, untuk Bu Juanita yang keluar. Bu Juanita nama lengkapnya sih Bang?
Juanita, Ustadz. Itu udah nama lengkap. Udah lengkap banget itu. Udah. Juanita. Kalau binti, nah, ayahnya Binti Asmir. Asmir. Nah, Juanita binti Asmir gitu ya. Nah, Masya Iya, Allah. Ustadz. Insya Allah. Insya Allah. Ustadz pergi sendiri apa sama Mu Ayub lagi? Eh, pergi sendiri oh. Ini bisa pergi sendiri aja sudah alhamdulillah sekali. Mudah-mudahan semoga Insya Allah Allah. memberikan ke taufik dan kemudahan nanti akan ada kesempatan juga bisa pergi bareng-bareng semua. Insya Allah, Ustadz. Fi amanillah ya Ustadz. Setelah binti Asmir gitu ya. Tulisannya biasa Mas. Iya, Ustadz, huruf biasa. Nah, insya Allah. Ada lagi Om? Mungkin yang mau disampaikan. Maafi, Ustadz. Ya tidak ada pertanyaan lagi mungkin kita cukupkan untuk sekalian. Semoga apa yang kita dan pelajari hari ini dalam keadaan barokah. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan, keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya. Demikian juga kepada kita. Semoga Allah selalu melindungi kita semua dan kita dimanapun berada. Jika di antara kita ada yang sakit, kita atau kerabat kita atau keluarga kita yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan kita semuanya termasuk dan soleh dan bertakwa kepada. Semoga Allah menjadikan keluarga kita dan anak kita termasuk yang soleh dan semoga salah satu kita Allah. Semoga Allah memasukkan kita atas nama keluarga kita dan anak kita di surga kita. Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Allah memberikan pemimpin yang terbaik untuk negara kita dan memperbaiki pemimpin kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa orang tua kita dan guru-guru kita dan menerima semua amal ibadah kita. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita yang sudah ini waktu muslimah dan keluarga kita. Semoga Allah memberikan selalu memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa senantiasa ridho, bersabar dan bersyukur atas semua ketetapan yang kita Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustada'afin wal mujahidin fi Palestin. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين والمجاهدين في غزة. اللهم انصرهم وأيدهم وقوهم واجمع كلمتهم وواحد صفوفهم. اللهم انصر مجاهديهم وتقبل شهداءهم وارحم موتاهم واشف جريحهم وأطعم جياعهم واسقي عطاشهم وارحم أراملهم ويتاماهم. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم يا رب العالمين. اللهم دمر ومزق وهدم وشتت اليهود الصهيونيين من الغاصبين ومن نصرهم يا قوي يا متين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Barakallahu fiik. وبركاته.